Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para asatidzah yang saya hormati, dan kemudian para anak-anak yang juga saya cintai. Kaif halukum? Alhamdulillah bi khairin wa kaifa antum Ustaz. Alhamdulillah bi khairin. Abnaul Istiqlal Al-A'immah litaqattumi ma'al adabi wal lughati wal hifzi. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah patut disyukuri ya. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, Masjid Joglo atau Masjid Istiqlal. Selain di tempat yang mulia, juga kita beradaptasi dengan sesuatu yang mulia, yaitu kalamullah, Al-Quran ya. Makanya Rasulullah SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Al-Quran adalah sebab-sebab kemuliaan kita, dan kelebihan kita, kemuliaan kita adalah dengan Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW sebagai sebagai nabi penutup yang dimuliakan dengan Al-Quran. Jibril alaihissalam juga malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada, juga dimuliakan karena membawa wahyu Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan muliakan hidupnya. Allah akan tanggung hidupnya. Ya, ketika kita berbicara tentang apa yang Allah janjikan, maka ini terkadang tidak bisa diukur oleh otak kita dengan akal kita. Allah akan menjamin orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, adalah bersyukur kepada bagian tahfiz dan seluruh asatidahnya ya. Karena siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk terima kasih kita kepada asatidah adalah dengan banyak-banyak berdoa untuk mereka. Kemudian yang ketiga ya, adalah hari ini anak-anak udah mencapai pencapaian yang baik ya, menyelesaikan ayat-ayat Al-Quran, bukan saja membacanya tapi juga menghafalkannya. Tentu ini harus disyukuri ya. Apa-apa yang anak-anak lakukan bukan karena kepintarannya, bukan karena kekuatannya, kecerdasannya, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu, karena semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya ketika Allah menggerakkan kita memegang, membaca dan kemudian menghafalkan Al-Quran. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini anak-anak sudah mencapai pencapaian yang baik ya, pencapaian yang luar biasa. Namun ada beberapa catatan ya. Tadi sebagaimana yang Ustaz dengar, hafalannya secara garis besar lancar, nanti tinggal dinilai oleh bagian tahfiznya, kemudian ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu Al-Quran atau ilmu tajwid ya. Secara garis besarnya lancar ya, bagus. Namun kemudian catatannya adalah ini perlu banyak diperbaiki, adalah makharijul huruf ya, sama tajwid ya, hampir banyak ya. Kemudian dari Ananda Rizkan tadi menyampaikan di antara yang sempat Ustaz catat adalah wa mizajuhu min tasnim, wa mizazuhu min tasnim zai. Kemudian bacaannya agak samar-samar ya, tidak jelas antara zai dan zal ya. Ini maka diperhatikan, banyak sekali hampir setiap huruf zai. Kemudian ya antaranya juga tadi ada bacaannya idzas samaa'un syaqqat
Tapi kedengarannya tadi adalah idzas samaa'un saqqat. Di situ adalah shin dan bukan sin, ya, shin. Ini makharijul hurufnya. Kemudian ada terletak pada huruf shad, ya, hampir kebanyakan huruf shad ini masih butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Di antaranya adalah wa yasla sa'ira, sa, ya. Itu harus jelas, ya, sa. Ihdinas siratal mustaqim, si, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Huruf sa ini ya masih banyak kekeliruannya. Kemudian terletak pada huruf ain, ya, huruf ain maka perlu juga diperhatikan a, ya, kebanyakan huruf ain kedengaran datar, ya, kedengaran datar. Kemudian huruf zal juga seperti itu, ya. Di antaranya tadi innalladzina, tapi bacaannya juga samar-samar yang tidak jelas, ya, tidak jelas antara za kemudian apa jim, ya. Innalladzina amanu, za, ya, za. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya, ya. Nah, banyak sekali catatan-catatan makharijul hurufnya, ya. Cara keluar hurufnya atau tempat keluar hurufnya ini banyak harus diperbaiki. Banyak prakteknya, ya, banyak prakteknya harus diusahakan, ya. Sama juga dengan Ananda Fahri, hampir hal yang sama, ya, dari segi suara bagus, kemudian dari segi kelancaran juga bagus, ya. Kemudian juga ini terkendala di makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf, ya, harus banyak-banyak diperbaiki, masih hal yang sama. Ain, perhatikan baik-baik, amma yatasaalun, a, ya, a. Z juga seperti itu, ya, sya, bisa dibedakan antara sin, shin dan shad. Ini beda. Kemudian tadi diantaranya juga sama dengan riskan juga, fi lauhim mahfuz, lo, ya, berbeda dengan za, berbeda dengan za, berbeda dengan ya, ya. Fi lauhim mahfuz, itu bukan fi lauhim mahfuz atau fi lauhim mahfuz. Ini berbeda, ya. Hampir kedengarannya itu enggak terlalu ditekankan. Fi lauhim mahfuz, ya, seperti itu. Atau tadi liyaumin azim, bukan zo, bukan z. Kedengarannya juga tadi samar-samar, ini perlu diperbaiki terus, ya. Dan bukan untuk Rizkan sama Fahri saja, tapi untuk semuanya. Liyaumin azim, ya. Kemudian huruf Z, ya, ini banyak juga kesalahannya, ya, ini terus diperbaiki. Itu beberapa catatan dari Ustadz, ya, nanti tinggal diperbaiki, ya, dan terus semangat menghafal, ya. Jenuh iya, ya, bosan iya, ya, adalah manusiawi. Bosan itu artinya malas, malas itu artinya jenuh, ya, sesuatu hal yang wajar, ya, sesuatu hal yang wajar. Tapi kemudian tidak dibiarkan berlarut-larut, ya. Contohnya hari ini terasa malas sekali menghafal, tapi harus dipaksa, jangan sampai dibuat berlarut-larut. Lagi malas menghafal, ya udahlah, ambil bola, main bola, ya. Lagi bosan main bola juga, nyebur di dalam kolam, ya, biar hilang sekaligus, ya, kejenuhannya, ya. Jadi Ustaz selalu bilang, ya, satu syair, man lam yadzuq dzullat ta'allum tajarra'a dzullal jahli tula hayati. Jadi siapa yang tidak merasakan pahitnya, perihnya, sakitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya, ya. Makanya kalau ada anak-anak bosan, jenuh, hal yang wajar, tapi bukan berhenti, ya. Kata Imam Syafi'i, ya, kalau tidak mampu berlari maka berjalanlah, ya, seperti itu. Dan kalau tidak mampu berjalan maka merangkaklah, tapi jangan sekali-kali untuk berhenti, ya, jangan sekali-kali untuk berhenti, ya. Jadi perjalanan masih panjang. Ini baru tahap awal, ya, untuk Rizkan, kemudian dengan Ananda Fahri dan semuanya. Ini baru tahap awal, ya. Perjalanan belum setengah, ya. Alif juga perjalanannya belum setengah, ya, Alif, ya. Belum, ya. Kalau setengah itu berarti berapa tahun? 3
3 tahun itu baru setengah ya, berarti kurang lagi 3,5 lagi ya, karena 6 tahun ya, seperti itu 6 tahun di sini. Maka dari itu 6 tahun di sini harus punya dasar yang matang ya. Dasarnya apa? Dasar Al-Qur'annya ya, karena calon-calon imam, calon-calon pemimpin punya bahasa juga yang matang. Kenapa harus bahasanya yang matang? Biar kemudian bisa komunikasinya baik ya, karena seseorang terkadang dia memiliki kelebihan, tapi karena komunikasinya yang terbatas, maka kemudian dia tidak bisa menyampaikan banyak hal kepada orang-orang ya. Dia ketemu dengan seorang miliarder mungkin ya, tapi miliardernya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Peluang dia untuk menyampaikan sesuatu program, tapi karena bahasanya kurang, akhirnya miliardernya pergi. Maka itulah pentingnya komunikasi. Selain itu ya, kemudian didasari dengan sopan santun yang baik ya, tata krama yang baik, adab ya, biar dengan siapapun kita bermuamalah atau dengan siapapun kita berinteraksi, orang tetap menaruh hormat dengan kita. Menaruh hormat di sini karena melihat kita termasuk anak-anak yang baik, jujur, sopan, menghormati orang ya. Satu pelajaran adalah jangan pernah ya mencari tahu kepada orang bagaimana sikap orang kepada kita ya, seperti itu. Tapi adalah yang perlu kita tampilkan dari diri kita, bagaimana sikap kita kepada orang. Kenapa begitu? Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk kita ya. Satu ini mandang ini saya seperti ini, yang satunya mandang saya seperti ini, yang satu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk kemudian berinteraksi atau bermuamalah seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa berinteraksi dengan orang sebaik mungkin seperti apa yang kita mau, dengan hal-hal yang baik ya, seperti itu. Jadi semangat belajar terus ya, ini baru langkah awal, baru di ujung perjalanan ya, yang terus terus usahanya, kesungguhannya ya, seperti itu. Dan tadi yang dibaca di depan itu adalah buah-buah dari perjuangan ya. Ini kalau orang tuanya dengar dari Fahri, kemudian Rizkan udah hafal 1 juz, mereka juga ikut bangga, mereka ikut bahagia, mereka ikut senang ya. Sebagaimana yang Ustaz kemarin sampaikan, salah satu cara kita buat baik kepada kedua orang tua di saat kita di pondok pesantren adalah belajar yang serius atau belajar yang sungguh-sungguh. Ya, ini saja dari Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan, kekuatan, dan membimbing kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga nanti di akhirat kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa